jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dwiki Darmawan dan Ita Purnamasari. Mas Dwiki, Mbak Ita apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minal aidin, walfa aizin, maaf lahir batin. Bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun dulu aku masih segini ngeliat Mas Dwiki sama Mbak Ita masih gini-gini aja, akunya udah begini. Kayaknya mereka pakai formalin. Awet. Awet banget. Isoaiku sih. Tadi waktu Gus Miftah buka acara, kan ada yang soal kesalahan istri sama kesalahan suami. Banyak mana? Banyakan mana. Jadi pas giliran soal kesalahan suami, sedikit, tapi besar-besar. oh, Mbak Ita, Mas Dwiki. Langsung aku sama Rosi tunjuk-tunjuk. tuh, Mas. Ampun, ampun. langsung dibombardir. Kita langsung bikin Ditunjuk-tunjuk dua wanita. dikeroyok sama dua Bahwa itu perempuan. di mata cewek, Mas. Itu Ya. seperti gula di dalam kopi. Oh gitu ya? Ada rasanya, namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Setuju. Mas Dwiki sama Mbak Ita kemana aja? Selama puasa terus lebaran mau di rumah aja? Alhamdulillah Lebaran sih, di rumah Lebaran ya. di rumah. Tapi Cuman selama tuh puasa kegiatannya cukup kemarin-kemarin, banyak, Ros. ya alhamdulillah tetap bisa dengan segala prokes yang dijaga, bisa mengikuti banyak
kegiatan ya selama Ramadan yang bermanfaat lah gitu. Iya. Ngabuburit sambil nyanyi lagu-lagu religi di antaranya. Kalau Mas seperti Dwiki itu. ada nggak makanan khas yang harus ada kalau Lebaran itu, Mbak Ita? Oh ada, Opo, Pak? ada. Itu saya harus ada kolak pisang, Mas. Iya, Tapi itu nggak sukaannya. buatan sendiri, Ita nggak bisa bikin kolak pisang. namanya repot. Kalau Mas Dwiki lebih suka mana? Istri yang pintar masak apa pintar pijat? Ya, coba, ayo. Hati-hati loh Mas. Hati-hati loh Mas. Mas jangan setelah acara ini terjadi Perang Dunia Ketiga. Ini test case. Lebih suka mana, Mas? Jujur. Jawaban yang sulit ya. Harus dijawab itu. Iya dong. Yang kedua aja. Pertanyaannya, Lebih suka istri yang pintar mijat atau istri yang pintar masak? Ayo. ya pintar mijat aja deh. Wah, cerdas. Iya, kebetulan aku Kenapa? nggak bisa Kalau dia masak. istrinya pilih pintar yang pintar mijat, kan berarti dia tinggal beli makanan di luar. Ya. Tapi kalau istrinya pintar masak, pijatnya di luar. Ape. Jebakan. Dan kebetulan memang Mbak Ita bisa pijet kan? Iya bisa. Justru yang masak aku nggak gitu bisa. Justru Mas Dwiki yang juara masaknya di rumah. Kita itu ngerebus air aja gosong kok. Tapi Mas Dwiki ini hebat loh. Pelan nanya dulu apa pertanyaannya. Tapi aku tahu Sambil tuh, mikir dia. gitu, dengan Gimana seluruh cara supaya nggak berantem nanti ya? Prosesornya mikir. dengan seluruh ketenangannya. Mas Dwiki, Mbak Ita sehat selalu ya. Selalu menjadi Alhamdulillah, inspirasi terima buat kasih. kami semua, buat kita Sama-sama, semua. amin, amin. Salam sehat selalu. Rosi dan Gus Miftah juga sehat Terima kasih, selalu. Mbak Ita. Amin. Terima kasih Mas Terima Dwiki, kasih. Mbak Ita. Sama. Nah, lagu ini aku selalu suka dan aku sering sekali bersenandung lagu ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah semata gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang segala kecemasan, segala kesedihan kalau diserahkan rasanya hanya bisa kita ucapkan, Gus. Kita nggak pernah betul-betul bisa memasrahkan itu karena lebih sering kita marah kan gitu. Kayak seorang Gus Miftah yang selalu berceramah tentang kepasrahan, apakah seorang Gus Miftah itu pernah mengalami yang disebut dengan kegagalan, kesedihan, tapi disitulah titik kepasrahan yang totalitas? Saya termasuk orang yang memang harus memperbesar pasrah. Kenapa, Ros? Seperti Rosi lihatlah, mungkin saya salah satu orang yang paling sering dibully dalam hal apapun. Nah, ketika saya dibully, yang bisa saya lakukan cuma satu. Kalau saya sambat mengeluh kepada manusia, tidak akan menyelesaikan. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Ya kalau orang itu masih baik dengan saya, dia akan menjaga rahasia saya. Tapi kalau orang itu udah nggak baik dengan saya, ngember, ngember. Maka saya lebih suka kemudian menyerahkan urusan saya hanya kepada Allah. Maka konsepnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolongku. Nah, saya pernah kemudian berada di satu titik terendah. Bagaimana kemudian saya betul-betul pasrah sama Allah. Pernah? Pernah. Kapan itu? Bukan ketika saya dibully ketika saya ngaji di klub malam. Atau dibully dalam hal lain. Enggak. Bagi saya itu ya sesuatu yang enjoy saja lah. Saya masih kuat lah. Tapi betul-betul ketika kemudian saya diuji oleh Allah dengan sakitnya istri. Waktu itu istri saya divonis cancer. Saya merasa langit kayak runtuh. Dan itu betul-betul teguran teguran Allah kepada saya, Ros. Di saat kemudian saya begitu sibuk ngurusi umat, mendatangi jadwal pengajian yang sampai ribuan permintaan setiap bulan. Saya nggak pernah di rumah, nggak pernah punya quality time untuk keluarga, nggak pernah ngopeni anak dan istri. Lebih ngopeni umat daripada Lebih ngopeni mementingkan istri dan umat anak. barangkali. Ya. Bahkan saya pernah masih di rumah sakit dalam keadaan diinfus. Jamaah datang, please Gus datang. Kita udah motong sapi 5 untuk kedatangan Gus Miftah. Jamaah puluhan ribu nunggu. Saya bawa infus berangkat, Mas. Saat itulah kemudian ketika saya berangkat pengajian di Jawa Timur, saya dikabari sama istri. Dia mengatakan ada tindakan lanjut dan ketika saya telepon dokter, istri saya divonis kanker. Wow. Seolah-olah Allah pengen mengatakan begini sama saya. Miftah, kamu jangan belagu. Lu mau masyhur, mau viral, mau apa. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa gua, kata Allah. Betul-betul kejadian membuat saya membumi. Saya nggak boleh sombong, saya nggak boleh takabur, saya nggak boleh mabuk dengan popularitas dan lain sebagainya. Tahun berapa sih ini, Gus? 2 tahun yang lalu. Wah, lagi puncak-puncaknya ya. Lagi rame-ramenya pemberitaan tentang saya waktu itu. Dan betul-betul kemudian Allah hanya mengatakan, yang aku berikan kepadamu itu nggak seberapa.
Aku yang memberi kamu dan aku yang bisa mengambilnya. Gua yang naikin lu dan gua bisa nurunin lu, kata Allah. Dan dengan cara apa? Dengan cara istri sakit. Mbak Ning sakit. Ya, saya waktu itu mikir begini, kenapa yang sakit istri? Kenapa bukan saya aja? Ya, Kan kenapa biasa bukan? ada seperti itu. Biasalah. Kenapa saya mikirnya begini? Kalau soal baik, waduh, kebaikan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan istri deh. Saya pikir istriku itu, Ros, walaupun dia orang Jogja asli, tak lepas di Malioboro hilang kalau sendirian. Kok maksudnya? Dia kuliah diantar sama orang tuanya, pulang dijemput. Sampai hari ini menikah dengan saya 16 tahun. Nggak pernah keluar sendiri ke mall tanpa saya. Nggak pernah. Itu karena Gus yang larang kali? Enggak. Dia nggak mau. Nggak pernah sekalipun keluar dari rumah. Bahkan hanya pengen sesuatu belanja di luar kebutuhan pokok. Saya di Jakarta umpamanya. Dia WA dulu. Bah, saya keluar dulu ya. Kok saya mengatakan nggak mungkin dia keluar. Padahal suaminya kayak gua gitu loh. Ya, ya. Kan? Ini menunjukkan apa maksudnya, Gus? Ini menurut saya adalah seorang perempuan yang betul-betul taat kepada suaminya. Dia paham betul posisinya sebagai seorang istri. Saya memberikan kebebasan. Dia nggak ada teman ngechat curhat itu nggak ada. Kecuali dengan keluarganya mbaknya barangkali. Oke. Dia nggak punya arisan macam-macam. Padahal dia saya kasih ATM. Tapi ya itu nggak tak kasih pinnya. Ya sama aja, bohong. Tak kasih lah Ros itu. Nah, Ya saya kasih fasilitas. Aku ngerti maksudnya Gus adalah istri sebaik ini kenapa masih dikasih Nah, sakit? kenapa kemudian orangnya sebaik itu? Yang tadi Rosi tanya sama saya, Gus Miftah bisa sholawatan nggak? Istrinya Gus Miftah itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Sampai ketika dia dioperasi, masuk ruang operasi. Yang dia baca dan keluar dari mulutnya adalah sholawat. Kok masih diuji oleh Allah? Dan ternyata apa? Sebenarnya yang mau diuji adalah Yang diuji bukan dia sebenarnya, tapi saya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, lu jangan belagu lo, jangan kelewatan lo. Lu punya tanggung jawab di rumah. apa yang kemudian mengubah Gus Miftah? Akhirnya kemudian saya ketat sama anak-anak manajemen, sama asisten, bahwa saya memang harus punya waktu untuk keluarga. Itulah yang membuat Gus Ya, Miftah berubah. saya harus punya waktu untuk anak istri, saya harus punya waktu untuk para santri. Dan itulah cara Allah mengingatkan saya. Dan kalau mengingat momen-momen itu saya pikir, kalau tadi Rosi bilang ya, di balik lelaki sukses biasanya ada istri yang ya, Kuat. Ya, saya bilang, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat. Dan di belakang istri yang kuat ATM-nya 4. Kok 4? Ya kalau satu kan kurang. Wah inilah ya, wah ini. Nah kalau tapi sebelum saya Tapi kan saya punya bahasa yang lain kok. apa? Di balik laki-laki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Oh, Gus, kita bicara soal keluarga. Salam sehat, semoga Istrinya, Mbak Ning ya, sekarang udah mudah-mudahan. sembuh total. Alhamdulillah Atau masih kemarin dalam kita treatment? PET-scan di Jakarta luar biasa. Bersih sama Progresnya- sekali. Udah bersih sama sekali. Oh. Dan saya pikir siapapun ya, bagi Anda yang barangkali dari kena penyakit kanker kayak istri saya, nggak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Buktinya istrinya Gus Miftah sembuh. Dan yang paling harus dijaga adalah pikirannya. Ya, spiritnya. Spiritnya, semangatnya, jangan sampai punya pikiran macam-macam. Maka alhamdulillah karena istri saya nggak punya pikiran macam-macam. Kenapa? Karena saya nggak konangan lah. Nggak ketahuan, nggak. Karena emang nggak ada, Ros. Aman. Istri itu harus bisa sembuh kayak gitu karena spiritnya baik. Dari Karena saya suami. percaya dari suaminya juga Iya. bisa dipercaya. Ini kan cuma ngomong doang pastinya. Orang itu kalau pinter ngomong, biasanya kelakuannya malah bagus. Ya, jangan-jangan Tapi kalau orangnya pendiam malah kelakuannya hati-hati. jangan-jangan kalau di rumah cuma pegangnya remote control doang. Ya kalau, bah kemana? Iya bun. Bicara Kan soal kita istiqomah. apa ya? aku Ikatan tahu. suami takut istri ketika di rumah. Padahal ekspektasinya Fatimah. Istri 4 satu rumah. Ekspektasi. Ekspektasi, tapi kan rawani. Rawani, Oh, rawani. Kita bicara soal ini menarik ya, Mbak Ning, sehat terus ya. Pokoknya doa Udah kami. dapat tuh doa dari Mbak Rosi itu. Doa kami selalu bersama Mbak Ning, Bunda, pokoknya sehat terus dan selalu menjadi teladan buat banyak orang. Amin. Nah, relasi dalam suami istri, keluarga ini juga menarik kalau kita lihat dari pasangan muda. Bagaimana Kalis Mardiasih beserta Agus Mulyadi memaknai dan merayakan Lebaran. Saya telah bersambung bersama mereka berdua lewat Zoom. Mereka ada di Jogja ya kayaknya ya. Kalis dan Agus, apa kabar? Halo, Mbak Rosi. Baru sekali ini aku lihat suaminya Kalis, ya, Agus Mulyadi, pemimpin redaksi dari mojok.co. Betul ya?
Tapi tadi ketika Mbak Rosi bilang kalian pasangan muda, saya tersinggung loh. Emangnya gua tua? lebih senior. Senior. Mata. Liz, tadi kita bicara loh soal bagaimana ternyata Gus Miftah itu dari sang istri mendapat totalitas kepasrahan, belajar banyak dari seorang istri. Kalau Kalis dan Agus Mulyadi ini relasinya gimana nih, keluarga muda nih? Siapa belajar dari siapa? Biar saya tidak terlihat sebagai perempuan yang tidak baik-baik, coba laki-laki dulu yang menjawab. Ya, saya banyak belajar dari Kalis ya. Utamanya ketahanan mental dia saat dibully di Twitter. Itu saya banyak belajar dari dia. Oh, Kalis, kan kamu sukses nih ya, penulis, terus kamu juga bagian dari Gus Durian gitu. Kamu dianggap anak muda yang sukses. Kan orang bilang tadi sempat diobrolin sama Gus Miftah, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat. Ada Gus Miftah, ada Bunda sang istri, itu perempuan yang hebat. Nah, kalau perempuan yang sukses, orang ledeknya gini, pas di balik perempuan sukses ada suami yang stres. Kamu setuju nggak? Nggak setuju, soalnya suamiku sepertinya berbahagia ya karena Sepertinya. Tolong dikonfirmasi dulu bahagia nggak saya? Ini Anda tidak tahu di gimana posisi tangan Kalis di bawah ya. Iya, dia berbahagia dan dia ikut menikmati nilai ekonomi yang ku hasilkan, ya kan? Jadi Kocak banget sih mereka berdua ini. Iya, aku mengafirmasi itulah ya. Iya, dan Ini kalau saya lihat, Ros, ini istrinya hot, suaminya cool. Jadi anaknya dispenser. ya, kan sebetulnya tentang kerjasama gitu ya, kalau kita bilang itu kan udah dibicarakan sejak dulu sebelum menikah gitu, dan ternyata setelah menikah juga perlu banyak adaptasi gitu, tidak semulus seperti yang dibicarakan sebelum nikah gitu. Pas sebelum menikah kan, wow, yang didiskusikan nanti kalau aku begini, kamu begini, biar setara. Nanti kalau aku begini, kamu begini, biar setara. Ternyata habis nikah juga nggak semulus itu gitu aplikasinya. Kali saya mau tanya, yang jatuh cinta siapa duluan nih? Oh, tentu saja dia. Sombong amat. Ya cuma itu yang bisa saya andalkan soalnya. Tapi aku yang baru belakangan ini agak pengen nanya, konfirmasi ke Agus. Meretweet cuitan soal bolehkah mencari calon istri yang cantik, kaya, ilmu agamanya tinggi, dan dari keluarga terhormat. Bener ya kamu meretweet ini ya? Ini kenapa? Ada penyesalan atas pilihan atau apa nih? Oh, tidak ada penyesalan sama sekali ini ya. Kita kan harus menjaga kesehatan. Ini salah satu bentuk saya menjaga kesehatan. Tapi maksudnya apa nih? Bolehkah mencari calon istri yang cantik, kaya, ilmu agamanya tinggi, dan dari keluarga yang terhormat? Tapi kan ada lanjutannya tuh, tapi harus baik dulu. Harus baik. Oh, tapi harus baik dulu. Terus indikator baik buat perempuan maupun buat istri itu kan beda-beda ya. Maksudnya kebutuhannya itu kan masing-masing pasangan pasti punya kebutuhan yang berbeda gitu. Indikator kebaikan pasangan di satu pasangan itu pasti tidak sama dengan indikator kebaikan untuk pasangan lain gitu. Karena kan itu urusan cocok atau enggak gitu. Jadi kalau merasa baik di mataku ya. Kalau Kalis jadi termasuk istri yang mana nih saat ini? Oh, sangat baik, sangat baik. Sangat baik. Itu kamu ngomong sangat baik, kakimu diinjak sama Kalis ya? Kalau kita ya lihat kayak gini, kayak kita kasihan banget, simpati banget gitu ya sama Agus Mulyadi. Inilah menurut saya nggak fair, Gus. Karena seolah-olah begitu perempuan itu artikulatif, tahu apa yang harus diomongin gitu kan, tahu apa yang diinginkan. Seolah-olah kasihan banget ya suaminya nih pasti tertekan gitu. Padahal kalau kita tahu, Kalis ini juga menghadapi atau melalui malam-malamnya itu tidak terlalu menyenangkan dengan suaminya yang gila MU itu. Dia gila MU. Iya. Iya. Coba apa tweetmu waktu itu? Iya, aku lagi, kalau MU lagi main, aku lagi tidur gitu kan. Mau MU tuh kalah gitu. MU kalah itu dia kenapa harus ada joget-jogetan? dia gebrok-gebrok bantal gitu. Ya, kalah
gitu kan. Terus aku bangun, ada apa mas? MU kalah gitu kan. Terus udah aku balik tidur lagi. Tiba-tiba MU gol 1. Dia gebrok-gebrok bantal lagi sampai ranjangku gempa bumi gitu. Ada apa lagi mas? Gol 1. Ada apa lagi mas? Jadi kemarin MU gol 6 kali itu aku kebangun 6 kali dan diakhiri dengan nonton dia joget-joget nggak terkendali itu. Kenapa? Oh, Agus. Gus. Gus. Kamu gelai. Apa itu? Bahasa anak muda sekarang. Wah, nggak milenial banget si Rosi ini. Kamu Gila. gelai. Aduh. Tambah ya Kalis ya, kalau kamu yang di rumah bersama MU, kalau aku di rumah Barcelona. Emang ada apa sih dengan para pria ini? Kalau kesebelasannya kalah tuh kayak udah dunia tuh runtuh, masa depannya hancur. Terus begitu kalau kesebelasannya menang, wah seperti surga milik mereka. Lebaran lah ya. Aduh, come on. Jadi aku memahami Kalis apa yang kau rasakan. Betul. Jadi jangan dikira cuman Kalis aja yang punya. Jadi kalau dia nge-share ada jadwal tanding bola, itu aku udah deg-degan. Ini kalau kalah itu pasti akan mempengaruhi mood dia di hari berikutnya. Exactly, gitu. sama Lis, sama banget sama gue. Jadi ada doa seorang istri untuk kemenangan MU juga. Jadi begini Kalis, cowok itu suami itu tuh hobinya ada 4. 1 bekerja, 2 nongkrong sama temen, 3 nonton bola, 4 nikah lagi. Dan hobi cewek cuma 1. Dan hobi cewek cuma 1. Menggagalkan semua hobi cowok. Itu Jadi ada doa untuk kemenangan MU ya Kalis ya? Sebagai jeritan hati seorang istri. Iya, soalnya bagaimana ini pertandingan bola ini mempengaruhi situasi politik rumah tangga itu sampai ke kamar-kamar tidur masyarakat ini ternyata. Jadi ya kalau MU habis ngegulin 6 kan kamu juga dapat 6. Tidak sebanyak itu bumi. Kalis, Lebaran jadi ngapain aja sama Agus di Jogja ya? Kami dari tahun lalu mencoba hal-hal yang tetap menyenangkan ya. Ya tentu saja harus kita akui bahwa tidak berlebaran di kampung halaman itu pasti berbeda lah gitu ya. Tapi dari jauh hari itu kita udah merencanakan gitu gimana ya Mas kita dapat lebaran yang menyenangkan walaupun nggak mudik ke kampung halaman gitu ya. Waktu itu pertama yang kita lakukan apa Mas? Beli televisi yang besar ya. Iya, kami beli televisi. Tayang. Apa ya? Biar bisa nyetel acara-acara yang menyenangkan lah, rumah rame. Jadi biar bisa takbiran. Rame. Jadi kami tetap takbiran pakai YouTube sama biasanya kan ada sekarang kan banyak live streaming itu siaran takbiran gitu kan. Kita puter juga itu dari maghrib sampai pagi terus kita ini volumenya tuh kita keras-kerasin gitu. Terus pagi-pagi nonton pengajian gitu. Soalnya kalau saya mungkin kerasa banget ya. Maksudnya kalau di kampung halaman itu kan Bapak ada musola gitu. Jadi kalau malam takbiran itu aku yang biasanya kejatah begadang, ngerebus kacang, ngerebus singkong, terus bikinin kopi, bikinin teh buat santri-santrinya Bapak yang ya takbiran sampai pagi, seru banget pokoknya. Jadi kalau nggak pulang tuh emang kerasa banget ada yang berbeda gitu. Ya dari omongan mereka berdua saya bisa menyimpulkan. Jadi kalau Agus baca Quran cuma 1 ayat, si Kalis 1 juz. Sangat cepat itu ya. Gus Miftah bisa menjawab dengan Apa Gus? Agus sangat berapa? cepat sekali. Bener sekali ya? Benar sekali. Kalian berdua ini loh benar-benar cute couple banget deh. Si Kalis ini kan ini Agusnya terus yang tenang banget gitu. Gus, apa namanya? Mau tanya nih kan dia penulis yang sangat bisa dibilang sadar gender, feminis gitu. Ya. Kalau seorang Agus Mulyadi berani nggak sih membicarakan wacana poligami? Wah, ini dengan tanya di saat Kalis ada di sini, jadi pertanyaannya sangat berbahaya. Langsung pegang-pegang begini itu loh. Enggak, saya soal poligami kan soal yang sensitif ya. Jadi untuk membahas hal itu saya sering tidak berani terang-terangan gitu, apalagi di depan umum. Bahkan untuk sekadar ngomongin sama Kalis aja sering sekali saya ricuh sendiri karena Kalis aktif di isu itu gitu. Dan sejauh ini saya belum kepikiran gitu.
Kamu belum gak usah seolah-olah akan ya. mikir. Seolah-olah akan ya. Tidak kepikiran. Yang Agus Mulyadi ini contoh seorang suami yang sayang dan hormat pada istrinya. hormat sama istri sama takut sama istri itu beda tipis kok. Santai saja. Kalian menyenangkan sekali loh. Gak, ini pertanyaan-pertanyaan ini aja, gak usah diambil ke hati. Saya yakin, tenang kali, saya yakin Agus nggak punya pikiran ke sana kok. Ya kan, kamu juga nggak pasti bolehin kan? Nah, sebetulnya secara realita dia tuh lebih tertekan daripada yang nampak gitu. Misalnya kan dia buat nge-tweet aja itu ada aturannya, kamu sebagai laki-laki untuk menanggapi segala isu perempuan jangan sampai blunder ya. Ingat istrimu ini siapa gitu. Sedap. Jadi dia udah ada peraturannya. Untuk semua isu yang terkait perempuan dia harus konsultasi dulu. Oke, berarti kamu selain sebagai istri juga berfungsi sebagai provos ya? Ya. Bayangkan Anda menikah dengan cyber Polri seperti ini rasanya. Aduh. Jadi Gus, waktu Gus buka acara ini, suami pasti masuk surga karena perjalanan hidupnya salah satu contoh. Salah satu yang masuk surga duluan adalah si Agus, kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah. Kamu harus jujur dong kepada semua orang bahwa aku tuh rajin masak gitu, rajin bersih-bersih. Itu aja yang kayak gitu nggak dikasih tahu. Kalau yang galak-galaknya diumumkan kepada dunia. Yang bagus-bagus memang hanya untuk aku saja. Ada dua bahasa yang tepat untuk kalian, bersyukur dan bersabar. Ya, Agus dapat Kalis bersyukur, Kalis dapat Agus bersabar. Kocak banget nih kalian berdua nih. Ya udah. Ini lebaran yang paling menyenangkan ya ini. Inilah begini. Berlebaran dengan bisa berbicara apa saja untuk saling menertawakan, menggembirakan, bukan untuk Dan ini Gus Dur banget. Tanpa bermaksud apa-apa, ini yang namanya kita bisa berkelakar dalam banyak hal, nggak ada yang tersinggung karena ini sebenarnya rasa cinta, saling menghormati dan mau bergembira bersama. Kita lanjut lagi, kami kembali sesaat lagi. Ya.